Mari kita ikuti pariwara berikut. 1, 2, 3, cekicro. Polisi menangkap 2 pelaku pemalsuan surat hasil tes swab antigen di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Salah satunya merupakan tenaga honorer di Dinas Kesehatan, Dinkes Kabupaten Cianjur. Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai mengatakan kasus dugaan pemalsuan tes antigen berawal saat polisi menangkap MR, sopir travel gelap, yang memiliki dan menggunakan surat hasil tes antigen palsu untuk bepergian ke luar kota. Surat palsu itu menerangkan bahwa MR negatif COVID-19, padahal sang sopir tersebut tidak pernah swab tes. Setelah diperiksa, MR mengakui jika surat tersebut didapat dari pria berinisial JA 32. Kemudian kami amankan JA di rumahnya, wilayah perkotaan Cianjur, kata Rifai di Mapolres Cianjur, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021. Ia mengakui surat hasil tes antigen yang dibuatnya palsu. Pelaku mengakui jika surat tersebut palsu, kata Kapolres Cianjur, AKBP Muhammad Rifai. Dia mengungkapkan dalam aksinya tersebut, JA dibantu oleh perempuan berinisial AR, 30, yang merupakan pegawai honorer di Dinkes Cianjur. Dari AR itu pelaku mendapatkan contoh atau draft surat antigen dari Dinkes, termasuk kop suratnya. Jadi dari draft tersebut pelaku menyunting atau mengedit nomor surat dan nama dalam surat. Pelaku memalsukan tanda tangan dari pejabat yang terkait. Sedangkan untuk stempel atau cap, masih kita telusuri apakah asli atau palsu. Tapi sementara diduga stempel dinas dibuat oleh pelaku alias juga palsu, tutur Rifai. Menurut dia, pelaku sudah membuat surat hasil tes antigen palsu sejak Februari tahun 2021. Total sudah 100 lembar surat palsu yang dibuat JA. Keterangan dari pelaku surat itu untuk driver travel gelap. Ia menuturkan untuk saat ini JA dan AR ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan MR masih berstatus sebagai saksi. Namun kendaraan MR sudah diamankan polisi sebagai barang bukti. Kami masih kembangkan, apakah ada pelaku lainnya atau tidak, ucap Rifai. Kedua tersangka dijerat pasal 263 dan 268 KUHP yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, kita melakukan penyitaan terhadap surat tersebut, kemudian termasuk dengan kendaraannya. Kita dapatkan informasi bahwa MR mendapatkan surat keterangan tersebut dari JAB alias Ibong. Kemudian setelah kita mengamankan JAB alias Ibong ini, kita dapatkan informasi bahwa JAB alias Ibong ini mengaku membuat surat swab antigen tanpa sesuai prosedur, artinya tidak melalui swab antigen. Setelah kita dalami lagi, JAB alias Ibong ini melakukan pembuatan surat tersebut dengan mengeprint kemudian mencapnya sendiri dengan kop Dinas Kesehatan, ada juga dari Klinik Prima Husada dan Prodia. Setelah kita lakukan pengecekan dari Dinas Kesehatan, ternyata Dinas Kesehatan tidak pernah mengeluarkan surat swab antigen, dan diketahui tanda tangannya pun bukan dari tanda tangan Kepala Bidang Pencegahan, yaitu Dr. Yuswan. Itu bukan tanda tangannya Dr. Yuswan. Kemudian setelah kita dalami lagi, ternyata JAB alias Ibong ini mendapatkan soft copy dari nama AR yang adalah honorer dari Dinas Kesehatan, dan kemudian dari soft copy tersebut JAB kemudian mengedit nama maupun melakukan tanda tangan cap basah di surat yang dikeluarkannya. Dengan perbuatan tersangka, kita kenakan pasal 263 dan 268 dengan ancaman hukuman 6 tahun, maksimal 6 tahun penjara. Ini freelance pekerjaannya.
Dia bayar nggak komandan? Mendapat Di awalnya tersangka mengaku tidak, tapi pada akhirnya tersangka mengatakan bahwa mendapatkannya. Perbuatan ini dilakukan ternyata bukan hanya kemarin saja, tapi sudah 3 bulan. Dari tanggal 1 Februari sampai dengan kemarin tanggal 27 dibuatnya. Jadi ada 100 surat keterangan bebas COVID tanpa melalui prosedur. Ini dia dijual atau gimana komandan? Ya, kemudian mendapatkan imbalan dari pembuatan surat tersebut. Selain tersangka ini ada juga kemungkinan jaringan-jaringan lain yang memang membuat surat antigen palsu ini. Ya, kita akan dalami. Mungkin kita dari sopir travel di LAP ini kita akan dalami lagi. Mungkin ada tersangka lain atau orang-orang lain yang membuat swab antigen Komandan, tanpa sesuai prosedur. dari oknum honorer sendiri di Dinkes sudah diamankan atau diminta keterangan? Sudah diamankan, lagi dilakukan pemeriksaan. Statusnya komandan untuk orang staf honorer yang Dinkes? Dua-duanya dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara dilakukan